Bayangkan sebuah kota yang berdiri di tengah jalur perdagangan internasional paling sibuk di dunia. Sebuah wilayah yang setiap hari dilalui kapal-kapal besar dari berbagai negara, membawa hasil bumi, teknologi, dan harapan dari berbagai benua. Di sanalah Batam berdiri, sebuah kota yang tak pernah tidur, kota yang kini menjadi wajah baru Indonesia di mata dunia. Dulu, Batam hanyalah kawasan industri sederhana, sekadar penopang ekonomi wilayah sekitarnya. Namun kini, Batam telah menjelma menjadi pusat pertumbuhan, investasi, dan perdagangan yang memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Inilah Batam, gerbang emas ekonomi Indonesia, tempat di mana masa depan bangsa ini sedang dibentuk. Letak geografis Batam bukan sekedar keberuntungan. Ia adalah anugerah strategis yang jarang dimiliki wilayah lain. Kota ini berada tepat di jantung Asia Tenggara, di jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Hanya berjarak beberapa kilometer dari Singapura dan dekat dengan Malaysia, Batam berdiri di posisi yang sangat menguntungkan. Letak ini menjadikan Batam sebagai titik singgah alami bagi arus perdagangan global. Dari sinilah Batam mendapatkan peluang besar untuk tumbuh menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan Indonesia dengan dunia. Batam bukan lagi penonton dalam peta ekonomi internasional, tetapi pemain penting yang menentukan arah arus barang dan modal antar negara. Perubahan besar Batam tidak datang begitu saja. Di balik transformasi pesatnya, ada lembaga yang menjadi penggerak utama, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atau yang dikenal dengan nama BP Batam. Di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Sakar Ahmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Lee Claudia Chandra. Lembaga ini memegang peranan penting dalam mengubah wajah Batam menjadi kota modern dan berdaya saing tinggi. Melalui inovasi, percepatan layanan, dan pembangunan infrastruktur terukur, BP Batam berhasil menciptakan sistem yang efisien dan ramah bagi dunia usaha. Sejak awal berdirinya, BP Batam memang dirancang untuk mengelola 5 sektor utama: industri, perdagangan, pariwisata, alih kapal, dan logistik. Kelima sektor inilah yang menjadi pilar pembangunan ekonomi Batam, menopang pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Langkah pertama yang dilakukan adalah memperkuat infrastruktur. Pemerintah menyadari bahwa infrastruktur yang baik adalah pondasi utama pertumbuhan investasi. Karena itu, pelabuhan diperluas, bandara diperbaharui, jalan-jalan utama diperlebar, dan kawasan industri ditata ulang dengan sistem modern. Setiap proyek dirancang bukan hanya untuk memudahkan pergerakan barang dan orang, tetapi juga menciptakan efisiensi yang menjadi kunci daya saing global. Bandara Internasional Hang Nadiem misalnya, kini bertransformasi menjadi hub penerbangan internasional yang menghubungkan Batam dengan berbagai kota di Asia. Pelabuhan utama dilengkapi teknologi digital dan sistem otomasi agar proses bongkar muat menjadi lebih cepat dan murah. Semua langkah ini menjadikan Batam salah satu kawasan dengan biaya logistik paling kompetitif di Asia Tenggara. Namun infrastruktur saja tidak cukup. Tantangan terbesar di masa lalu justru datang dari birokrasi perizinan yang rumit dan memakan waktu. Untuk itulah, BP Batam menciptakan terobosan besar melalui sistem pelayanan perizinan satu pintu yang terintegrasi. Kini, para investor dan pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus izin ke berbagai lembaga di luar kota Batam. Semua proses dapat dilakukan langsung di kantor BP Batam atau secara daring melalui sistem digital yang modern. Setiap tahapan bisa dipantau secara real-time. Investor dapat mengetahui siapa yang menangani izin mereka, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan sejauh mana prosesnya berjalan. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi ketidakpastian. Semua menjadi transparan dan efisien. Dukungan pemerintah pusat terhadap sistem ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 dan Nomor 28 Tahun 2025 yang memberikan kewenangan penuh kepada BP Batam untuk mengelola seluruh proses perizinan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Kebijakan ini menjadi tonggak penting yang mengakhiri tumpang tindih kewenangan antara berbagai lembaga. Kini, perizinan di Batam benar-benar terpusat, cepat, dan akuntabel. Hasilnya langsung terasa. Pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,69%, melampaui rata-rata Provinsi Kepulauan Riau, bahkan
lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Angka itu bukan sekedar statistik, tetapi cerminan kepercayaan investor terhadap sistem yang baru, sistem yang memudahkan dan memberikan kepastian. Selain infrastruktur dan perizinan, daya tarik Batam juga terletak pada fasilitas fiskal yang menguntungkan. Sebagai kawasan perdagangan bebas, investor yang menanamkan modal di Batam mendapatkan berbagai keringanan pajak seperti bebas bea masuk, bebas PPN, dan bebas PPNBM. Fasilitas ini menjadikan Batam salah satu lokasi paling menarik bagi perusahaan asing yang ingin beroperasi di Asia Tenggara. Dengan dukungan infrastruktur yang modern, sistem perizinan yang efisien, dan posisi geografis yang strategis, Batam menjadi magnet investasi yang tak tertandingi. BP Batam juga tidak berhenti di situ. Untuk menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing jangka panjang, mereka menyusun rencana besar berupa pengembangan 5 kawasan strategis. Pelabuhan Batam Center akan diperluas dan dimodernisasi untuk menampung arus logistik internasional. Kawasan Yunagoya dirancang menjadi pusat bisnis dan investasi baru dengan fasilitas modern dan ramah lingkungan. Harbor Bay hingga Sekupang disiapkan menjadi zona logistik internasional yang terintegrasi. Kawasan Dambayulor dibenahi untuk mendukung pertumbuhan industri baru. Sementara Nongsa hingga Batam Central dijadikan sentrum ekonomi yang menghubungkan berbagai zona perdagangan dan pariwisata. Setiap kawasan memiliki peran yang saling melengkapi, membentuk ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Transformasi besar-besaran ini membuat pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dari BP Batam meningkat tajam. Dana tersebut menjadi bahan bakar utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur baru. Pelabuhan semakin efisien, bandara semakin modern, dan jalan-jalan penghubung antar kawasan diperluas. Semua pembangunan diarahkan untuk memperkuat konektivitas darat, laut, dan udara, menjadikan Batam sebagai simpul logistik utama di kawasan Selat Malaka. Jika rencana ini terus berlanjut, Batam berpotensi menjadi pusat logistik internasional terbesar di Asia Tenggara, sejajar dengan Singapura dan pelabuhan besar lainnya di dunia. Namun, kemajuan Batam tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik. Kota ini juga sedang membangun sistem pemerintahan yang modern dan transparan. BP Batam meluncurkan sistem monitoring digital perizinan, di mana seluruh proses izin dapat dilihat secara terbuka. Saat ini, ratusan permohonan izin dapat dipantau secara langsung melalui sistem ini, yang terbagi ke dalam kategori perizinan usaha, perizinan penunjang, dan persyaratan dasar. Setiap data dicatat, diawasi, dan dapat diakses kapan saja. Dengan sistem ini, investor tidak lagi harus datang ke kantor hanya untuk menanyakan status izin. Semua bisa diakses melalui jaringan digital. Transparansi ini menciptakan rasa percaya dan memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Sejak pengalihan kewenangan penuh dari 16 kementerian ke BP Batam berjalan efektif pada pertengahan tahun 2025, perubahan positif langsung terlihat. Proses perizinan menjadi lebih cepat, biaya operasional menurun, dan arus investasi meningkat. Kepercayaan terhadap Batam semakin tinggi, baik dari investor nasional maupun internasional. Kota ini kini dikenal sebagai kawasan dengan pelayanan publik terbaik dalam mendukung investasi. Tidak berlebihan jika Batam disebut sebagai laboratorium reformasi birokrasi Indonesia, tempat di mana pelayanan publik dijalankan dengan kecepatan, kejelasan, dan kepastian. Batam juga memiliki karakter ekonomi yang unik. Tidak seperti banyak daerah lain di Indonesia yang bergantung pada sumber daya alam, Batam tumbuh dari perdagangan, jasa, dan industri modern. Kota ini hidup dari arus barang dan manusia, dari aktivitas pelabuhan dan bandara yang tidak pernah berhenti. Geliat ekonomi Batam berasal dari semangat warganya yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan. Mereka hidup berdampingan dengan berbagai bangsa, menjadikan Batam sebagai kota yang kosmopolitan dan penuh energi. Pemerintah pusat pun menempatkan Batam dalam posisi strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Kota ini menjadi salah satu pilar utama dalam visi besar Indonesia Emas 2045. Konektivitas darat, laut, dan udara diperkuat agar aliran logistik semakin efisien. Infrastruktur digital dikembangkan untuk mendukung layanan publik yang modern dan terintegrasi. Setiap kebijakan diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing nasional. Batam menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat bisa menghasilkan kemajuan nyata. Lebih dari sekedar pembangunan fisik, Batam juga sedang membangun kepercayaan. Di dunia investasi, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga.
Dengan sistem digital yang transparan, mekanisme kerja yang akuntabel, dan layanan publik yang cepat, Batam menegaskan dirinya sebagai kota yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan kredibilitas. Inilah fondasi sesungguhnya dari investasi jangka panjang. Investor datang bukan hanya karena insentif, tetapi karena keyakinan bahwa Batam adalah tempat di mana usaha mereka dihargai dan dilindungi. Kini, Batam bukan lagi sekedar kawasan industri di perbatasan. Kota ini telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi regional sekaligus wajah modern Indonesia di panggung dunia. Ketika dunia menoleh ke arah Indonesia, mereka akan melihat sebuah kota yang berkilau di tepi Selat Malaka. Kota yang menjadi gerbang emas ekonomi Indonesia. Kota yang menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini mampu membangun masa depan dengan tangannya sendiri. Selamat datang di Batam, kota masa depan Indonesia, gerbang menuju kejayaan ekonomi bangsa.